Malam ini mungkin agak santai teman-teman karena ya namanya weekday ya. Weekday itu pasti hektik, busy gitu ya. All about business gitu lah, all about work, all about job gitu. Jadi saya mungkin sekedar mau sharing aja. Jadi beberapa hari yang lalu itu ada seorang teman yang curhat gitu ya. Jadi dia curhat mengenai pekerjaan, mengenai kehidupan dia, mengenai macam-macam. Dia cerita tentang betapa challenging hidup dia saat ini gitu ya. Jadi cukup challenging dan banyak sekali rintangan yang mungkin saat-saat ini tengah dihadapi. Kemudian saya tanya, saya gali gitu lebih mendalam, apa yang sebetulnya membuat dia bisa seperti itu, kok bisa overthinking seperti itu gitu ya. Nah, ternyata dia mendengar banyak sekali omongan orang gitu ya. Jadi dia mendengar banyak sekali omongan orang, dia mendengar banyak sekali suara-suara sumbang dari luar dirinya. Nah, saya mau menekankan ya dari cerita teman saya itu, mungkin teman-teman di warganet juga banyak yang mengalami hal serupa, di mana dalam kehidupan pribadinya juga sedang challenging, kehidupan di kantor juga sedang challenging, karir juga sedang challenging dan seterusnya. Nah, itulah mengapa judul pada diskusi malam ini ya, pada diskusi kali ini adalah Life is you, atau life is us, gitu. Life is you. Nah, oke, maksud saya apa? Jadi begini, kita sebetulnya cukup mengklasifikasikan kategori life itu menjadi dua, agar mensimplifikasi hal-hal yang kompleks dan rumit ya teman-teman. Kita coba klasifikasikan menjadi dua saja, yakni personal life dan professional life. Personal life adalah segala sesuatu yang ada dalam kehidupan pribadi seseorang, sementara professional life adalah segala sesuatu yang ada dalam kehidupan profesional seseorang, yang tentunya berkaitan dengan profesi, berkaitan dengan profesionalisme dari seseorang itu. Nah, sobat-sobat semua, jadi terkadang kita untuk mengklasifikasikan ini cukup sulit karena terkadang tumpang tindih gitu ya. Jadi antara kehidupan pribadi dan kehidupan profesional itu tumpang tindih, dan disitulah terkadang kita menemui titik persimpangan yang membuat kita bingung ya, yang membuat kita harus mereka ulang, bahkan kalau perlu berprasangka, prejudis gitu ya, berprasangka terhadap diri kita sendiri, apakah ini sudah benar, if it's right or wrong, kan begitu. Oke. Nah, setelah dilakukan klasifikasi, teman-teman, mari kita buat semacam listing gitu ya. Kehidupan pekerjaan kita itu apa saja sih yang menjadi prioritas? Kemudian kehidupan pribadi kita apa saja sih yang menjadi prioritas? Skala prioritas ini rekan-rekan semua akan membantu kita untuk mendapatkan cara, way di dalam menghadapi challenge yang ada dalam hidup. Jadi kita akan mendapatkan potential way atau mendapatkan way, jalan keluar dari semua challenge yang kita tengah hadapi. Nah, tetapi aspek dari manusia itu sungguh sangat kompleks, teman-teman. Bahkan ada sisi psikologi, ada sisi spiritual, ada sisi dunia eksternal gitu ya, ada sisi hobi, ada sisi macam-macam. Nah, maka mari kita berlatih untuk memusatkan pikiran, memusatkan fokus kita hanya kepada particular issue, kepada semacam isu-isu tertentu yang sebetulnya ingin kita sikapi dengan baik gitu ya, yang ingin kita
hadapi dengan dewasa begitu. Nah, jadi klasifikasi personal dan profesional tadi akan membantu kita untuk apa? Untuk mengambil tindakan-tindakan strategis, untuk mengambil tindakan-tindakan yang pas. Karena kita tahu bahwa lingkungan kita seperti apa. Di kehidupan pribadi teman-teman tentunya berbeda-beda ya. Yang sudah menikah mungkin akan banyak berhubungan atau berurusan dengan keluarga di rumah, mungkin anaknya atau istrinya gitu ya. Yang mungkin masih tinggal bersama keluarga, ayah ibu, kakak adik di rumah juga akan banyak bersinggungan dengan itu semua. Nah, ini semacam perjalanan hidup manusia ya, secara personal manusia. Ada juga yang memilih untuk hidup mandiri, jadi dia sendiri, dia menjauh dari keluarga gitu ya, untuk menjadi independen begitu kira-kira. Nah, tetapi di dunia profesional katakanlah begitu, segala sesuatu yang bersifat official atau perkantoran gitu ya, official. Jadi sifat-sifat yang sifatnya itu perkantoran itu terkadang tidak lepas juga dari apa yang kita sebut perasaan gitu. Atau kadang banyak juga ya orang-orang yang cepat sekali baper, banyak orang yang mungkin kurang bisa menerima tindakan-tindakan rekan-rekan sejawat di kantor ataupun atasan gitu. Nah, konsep life issue ini adalah konsep yang menurut saya cukup menarik karena saya sendiri sudah mencoba menerapkannya. Jadi life issue ini adalah bahwa semua terpusat kepada happiness Anda sendiri. Carilah happiness Anda. Carilah jalan menuju kebahagiaan dan kegembiraan hidup Anda. Misalnya, di dalam dunia kerja Anda menjadi seorang leader gitu ya. Bagaimana caranya agar membangun situasi kantor atau teamwork gitu ya, agar bisa sesuai dengan goal Anda, sesuai dengan visi misi perusahaan. Nah, ini Anda perlu membuat semacam plan gitu ya, dan way to achieve that yang menjadi guidance dan reference untuk teman-teman semua yang ada di tempat Anda. Nah, kegembiraan itu akan muncul ketika goal itu achieve. Ketika goal itu tercapai, maka kegembiraan dan kebahagiaan Anda akan dapatkan. Begitu pula misalnya Anda punya hobi membaca gitu ya. Kebahagiaan Anda adalah ketika menyelesaikan satu buku dan mendapatkan hikmah, mendapatkan petikan ilmu yang Anda dapatkan dari kegiatan membaca itu. Atau misalnya seorang pemusik yang sukses perform tanpa ada kendala gitu ya di atas panggung. Nah, itu kira-kira semacam kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini adalah semacam tendensi positif gitu ya di dalam hidup, sehingga siapapun sebenarnya berhak untuk bahagia. Nah, kalau ada pilihan menjadi bahagia, kenapa kita harus overthinking untuk membuat kita menjadi tidak bahagia gitu ya, atau sedih gitu ya. Kondisi sedih adalah kondisi di mana kita itu secara psikis itu lemah gitu ya. Kesedihan akan membuat diri kita semakin berpikir dan kecewa, putus asa dan lain sebagainya. Nah, inilah sifat-sifat negatif yang saya kira perlu dianulir dan perlu sebuah pendewasaan ya ketika kita menghadapi sesuatu hal yang membuat kita sedih. Tetapi ketika bertemu sesuatu hal yang membuat kita gembira, kita juga tetap membutuhkan kedewasaan agar tidak berlebihan. Ya. Jadi inti dari life issue adalah memfokuskan semua aktivitas dan kegiatan untuk kebahagiaan Anda. Eksepsionalnya, pengecualiannya adalah orang-orang di sekitar Anda. Kalau Anda memprioritaskan bahwa saya akan membahagiakan diri sendiri dulu, baru membahagiakan keluarga saya dan orang lain. Ada juga teman-teman orang yang merasa bahwa life-nya adalah bukan dirinya, tetapi orang-orang yang dicintainya, orang tua misalnya, kakak atau adik atau
suami atau istri atau anak, keponakan dan lain sebagainya ya. Jadi ada yang seperti itu. Ternyata kehidupan mereka, their life itu adalah their parents atau their children atau their couple semacam itu. Tapi ada juga yang kebahagiaan mereka ya diri mereka sendiri. Nah ini berbeda-beda. Saya kira dari sudut pandang konvensional gitu ya, pasti orang memang akan bertemu dengan kultur-kultur yang mengarahkan kepada semacam dogma gitu ya, atau semacam mindset bahwa bahagiakanlah orang tuamu, bahagiakanlah orang-orang di sekitarmu dan seterusnya. Nah ini bisa jadi benar, bisa jadi paradoks. Karena apa? Karena ketika Anda telah bahagia, ketika Anda telah bisa mampu membahagiakan diri Anda dengan standar-standar yang telah Anda setting sendiri, maka dari situlah Anda baru mampu membahagiakan orang lain. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa kalau Anda sudah sukses, baru Anda bisa mensukseskan orang lain. Kalau Anda sudah berhasil, baru Anda bisa mengajarkan keberhasilan Anda itu kepada orang lain. Jadi inti saya dari life issue adalah jadikan dulu diri Anda sebagai insan yang berbahagia dan insan yang baik, insan yang baik. Ya. Artinya baik ini adalah secara ekonomi, secara sosial, ya, secara spiritual misalnya. Baru kita bisa membagi kebahagiaan itu ke orang lain. Bisa beramal misalnya ya, atau istilahnya bersedekah lah. Bisa juga kita saling berbagi kepada keluarga, kita berkontribusi terhadap pendidikan adik-adik kita, berkontribusi terhadap apa? Misalnya pengobatan orang tua dan seterusnya, misalnya begitu. Jadi life issue adalah kehidupan ini berporos pada Anda, maka kuatkan dulu pijakan Anda. Pilar-pilar dalam hidup Anda itu kuatkan dulu. Tentunya di situ ada pilar iman, ada pilar kesehatan, pilar spiritual, pilar ekonomi, pilar sosial, ya, dan lain sebagainya. Karena memang manusia ini kompleks, sehingga kita perlu melihat aspek-aspek apa yang mendukung atau pilar-pilar apa yang mendukung untuk menjadi manusia yang baik gitu ya. Maka life issue adalah mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mampu bahagia dan bergembira di atas perjuangan kita sendiri untuk nantinya kita bagi, kita share, kita impartasi, kita beri kebahagiaan tersebut, kegembiraan tersebut kepada orang-orang lain di sekitar Anda, di sekitar kita. Terima kasih, saya kira itu semoga bermanfaat dan berguna. Ini hanya semacam refleksi saja, tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud mengajarkan sesuatu hal baru, tapi ini referensi saya juga dapat dari banyak pemikir-pemikir ya, dan pelaku bisnis yang mungkin sudah sukses dan sudah berhasil. Dan saya kira life issue adalah salah satu ide atau gagasan yang mungkin cukup menarik dan bisa kita coba di dalam kehidupan kita. Fokuslah pada diri Anda dulu, baru fokus kepada orang lain, orang-orang di sekitar Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Terima kasih. Saya dari Surabaya. Salam sukses, salam sehat selalu. Bye-bye.